Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Long Xiaolin yang juga menggunakan teknik tembus pandang tidak melepaskan kesadaran abadinya untuk melihat siapa yang bersembunyi di lautan awan di bawah. Dari kecepatan dan aliran udara serta teknik tembus pandang, Long Xiaolin dapat menebak bahwa orang yang bersembunyi di balik awan memiliki ranah yang tidak jauh darinya. Long Xiaolin berpikir diam-diam, melihat orang-orang dari alam fana yang berada di tanah terbengkalai. Selain aku, hanya ada Xuan Yuanru. Sepertinya orang yang bersembunyi pasti dia. Memikirkan hal ini, sosok ramping Xuan Yuanru yang menggoda muncul di benak Long Xiaolin, dan hatinya penuh dengan emosi. Dia tidak segera mengambil tindakan. Dia memutuskan bahwa karena Xuan Yuanru bisa masuk dan keluar dari formasi pertahanan kota abadi Xuan Yuan, dia pasti akan dapat dengan mudah memasuki kota terbengkalai. Dia harus menunggu, dan ketika Xuan Yuanru memasuki kota, dia akan masuk bersamanya. Pada saat itu, dia akan menangkap Tanyun dan menghabisinya. Dengan keputusan tegas, Long Xiaolin mengirim transmisi suara kepada 20 jenderal, termasuk Sima Yongsheng, dan meminta mereka untuk bekerja sama. Meminta mereka berkata bahwa dirinya sedang pergi. Sima Yongsheng dan yang lainnya mengikuti, tetapi yang membuat Long Xiaolin tertekan adalah Xuan Yuanru tidak bergerak dan masih bersembunyi di lautan awan. Long Xiaolin tahu bahwa Xuan Yuanru bukan lawannya. Gadis kecil, penguasa kota ini akan menghabiskan waktu bersamamu. Pada saat ini, Xuan Yuanru ingin segera memasuki formasi untuk menemukan pria yang dia pikirkan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia khawatir orang-orang di bawah ini sengaja memberitahunya, karena dia selalu merasa ada mata yang sedang mengawasinya. Waktu berlalu tanpa disadari, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Pada saat ini di kota terbengkalai, di Gua Ngarai, Tanyun yang duduk bersila di lantai 66 pagoda akhirnya dipromosikan ke ranah Kaisar Manusia tingkat ke-9. Selama retreat, Tanyun juga memberitahu 7 istrinya apa yang sedang terjadi saat ini. Shen Shubing memancarkan aura ranah Kaisar Suci tingkat pertama. Dia menatap Tanyun dan berkata dengan dingin, "Suamiku, aku telah memasuki ranah Kaisar Suci. Bahkan jika musuh di ranah Kaisar Suci tingkat ke-12, aku tidak takut sama sekali. Sudah waktunya bagi kita untuk membuat kota terbengkalai menjadi hancur." Tanyun bangkit maju selangkah, melingkarkan lengannya di pinggang kecil Shen Shubing, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang-orang dari kota terbengkalai, semuanya adalah ante-ante orang abadi. Jika tidak kita singkirkan, akan ada lebih banyak orang dari alam fana akan mati di tangan mereka. Sekarang, karena aku dipromosikan ke tingkat ke-9, aku tidak takut dengan musuh di ranah Kaisar Suci tingkat ke-12. Pada saat ini, 6 istri Tanyun lainnya juga memasuki ruangan Tanyun. Mereka semua berkata bahwa mereka akan menghabisi musuh bersama-sama. Sekarang ke-6 wanita itu satu langkah lebih tinggi dari ranah Tanyun. Ada 3 alasan mengapa ke-6 istri Tanyun lebih tinggi dari Tanyun. Pertama, ke-6-nya sangat berbakat. Kedua, ke-6 wanita itu meminum pil Kaisar Manusia tingkat tinggi dari Tanyun. Ketiga, ke-6 wanita itu tinggal di pagoda sepanjang waktu. Tanyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Kalian, meskipun ranahnya lebih tinggi dari milikku, kalian hanya bisa berurusan dengan musuh di ranah Kaisar Suci tingkat ke-6 hingga ke-9. Misi kalian adalah terus berlatih." Setelah itu, Tanyun mencium bibir merah 6 wanita satu persatu dan berkata, "Hei, suami kalian ini akan menghancurkan kota terbengkalai, kemudian bermain dengan kalian selama 300 putaran. Gile memang." Ke-6 wanita itu tertawa dan memarahi Tanyun, lalu meninggalkan lantai 66. Tidak lama kemudian, Tanyun yang mengenakan jubah ungu dan Shen Shubing yang mengenakan gaun panjang dengan bunga emas terbang keluar dari gua dengan berpegangan tangan. "Suamiku, menurut waktu, Long Xiaolin telah lama kembali ke kota terbengkalai." Shen Shubing mengangkat kepalanya sedikit, melihat formasi emas di langit, dan berkata dengan cemas, "Formasi kota sangat tenang. Jelas tidak ada orang yang menyerang. Aku mencurigai Long Xiaolin pergi untuk meminta bala bantuan."
Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju. Aku juga berpikir begitu. Selain itu, Subing, pikirkanlah alasan mengapa mereka belum mampu menyingkirkan kota abadi Xuanyuan. Itu berarti pihak musuh hanya berada di ranah Kaisar Suci. Jika musuh di ranah Kaisar, pasti sangat mudah menghancurkan kota abadi Xuanyuan. Selain itu, di antara 9 kota abadi, tidak ada terlalu banyak orang kuat di ranah Kaisar. Mereka juga terlihat kurang harmonis. Setelah mendengarkan, Shen Subing berkata dengan rasa ingin tahu, "Suamiku, bagaimana kamu bisa menyimpulkan hal ini?" Tan Yun tersenyum sedikit. Orang-orang dari alam abadi memiliki total 9 kota, tetapi sejauh ini mereka belum menghancurkan kota abadi Xuanyuan, yang hanya memiliki 1 orang di ranah Kaisar Suci. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa 9 kota tidak memiliki hubungan yang baik. Jika 9 kota bisa mengirim pasukan bersama untuk menghancurkan kota abadi Xuanyuan, juga jika ada banyak orang di ranah Kaisar, maka tidak mungkin kota abadi Xuanyuan masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Kemudian, Tan Yun dan Shen Subing melesat ke arah gerbang kota. Sebelum menghancurkan kota terbengkalai, Tan Yun ingin pergi ke gerbang kota untuk menentukan apakah Long Xiaolin telah mundur atau belum. 2 hari kemudian, di gerbang kota, Sheng Winxi dan 9 jenderal lainnya sedang mendiskusikan sesuatu dengan Sima Yongsheng dan 19 jenderal lainnya di seberang layar. Tiba-tiba, pupil mata Sima Yongsheng menyusut. Dia melihat cahaya emas dan cahaya ungu turun dari langit, berubah menjadi pria dan wanita di belakang para jenderal. Pemuda berjubah ungu itu adalah Tan Yun, dan gadis berbaju emas itu secara alami adalah Shen Subing. Sima Yongsheng menunjuk Tan Yun dengan marah dan meraung. "Tan Yun, kamu bajingan, bayar nyawa putriku." Pada saat ini, 19 jenderal di samping Sima Yongsheng melihat ke arah yang ditunjuk Sima Yongsheng dan melihat Tan Yun di seberang layar. Ketika 19 jenderal hendak mengutuk Tan Yun dan Shen Subing saling memegang pedang, tiba-tiba menyerang mereka. Tan Yun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng dan langsung menyapu ke langit di atas 9 jenderal. Segera, dengan putaran pergelangan tangannya, tirai pedang dengan radius 1000 kaki melesat ke arah 9 jenderal yang berada di dalam formasi. Oke guys, biar nggak bingung Mimin ingetin ya, 9 jenderal itu di dalam formasi di dalam kota ya, sedangkan 20 jenderal lainnya tuh di luar formasi. Oke, kita lanjut. Duka yang tragis tiba-tiba terputus. Di antara mereka, 6 jenderal dihancurkan sampai mati. Sheng Winxi di ranah Kaisar Suci tingkat ke-10 dan 2 jenderal di tingkat ke-11 baru saja melarikan diri dengan panik. Shen Subing melakukan langkah ruang dan waktu menjadi transparan dan pedang menembus tengkorak Sheng Winxi. Suara Shen Subing terdengar, "Suamiku, 2 yang tersisa. Kamu dan aku ambil satu-satu." "Oke, 1 untuk masing-masing." Tan Yun dan Shen Subing berhadapan dengan seorang jenderal. Setelah mereka selesai berbicara, di luar gerbang kota, di bawah mata ketakutan dari 20 jenderal, mereka melihat bahwa para jenderal di ranah Kaisar Suci tingkat ke-11 hanya mampu menangkis serangan Tan Yun dan Shen Subing, tetapi tidak bisa memberikan serangan balasan. Setelah 10 napas, rambut Shen Subing menari, memegang pedang dan menusuk salah satu jenderal. Ketika jeritan terdengar, jenderal satunya ditusuk oleh pedang Tan Yun dan darahnya berdegup. Kepalanya dihantam dengan pukulan oleh Tan Yun, dan mayat tanpa kepala itu jatuh 100 kaki jauhnya. 20 jenderal termasuk Sima Yongsheng di luar formasi berubah dari kaget menjadi ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun yang berada di ranah Kaisar Manusia tingkat ke-9 dan istrinya yang berada di ranah Kaisar Suci tingkat pertama akan begitu kuat untuk menantang langit. Di antara 20 jenderal, hanya 6 yang berada di ranah Kaisar Suci tingkat ke-11 dan yang lainnya berada di bawah tingkat ke-11. Mereka menyaksikan adegan di mana Tan Yun dan Shen Subing dengan cepat menghabisi 9 jenderal. Jika mereka yang diserang, mereka tidak akan bisa lolos. Mereka tidak tahu jenis teknik latihan apa yang telah dipelajari Tan Yun dan Shen Subing. Pada saat ini, para prajurit di belakang 20 jenderal semuanya ketakutan. Shen Subing memegang pedang tipis, rambutnya berkibar bertiup angin, dan berkata kepada Tan Yun,
Suamiku, apakah kamu ingin keluar dan menghabisi 20 jenderal itu? Kilatan cahaya melintas di mata Tan Yun dan dia berkata, jangan keluar, dan pasti ada penyergapan di luar. Ada Long Claw di ranah Kaisar Suci tingkat ke-8. Lalu ayahnya Long Xiaolin barangkali dia bersembunyi. Mata indah Shen Shubing menunjukkan jejak pencerahan, dan dia berkata, suamiku, kamu benar. Kalau tidak, 20 jenderal ini seharusnya sudah lari, tetapi mereka tetap di situ. Long Xiaolin yang bersembunyi di lautan awan, memerah karena marah ketika dia menyaksikan Tan Yun dan Shen Shubing menghabisi bawahannya. Dia memberi Sima Yongsheng dan jenderal lainnya transmisi suara. Cepat berpura-pura ketakutan, lalu lari, jebak Tan Yun dan wanita itu untuk keluar. Mendengar ini, Sima Yongsheng memelototi Tan Yun dan Shen Shubing. Tunggu, setelah penguasa kota mengundang bala bantuan, kita akan menghabisimu. Setelah itu 20 jenderal berbalik untuk melihat 200 juta prajurit dan berkata serempak, ayo kita lari. Akibatnya 200 juta prajurit berbalik dan terbang menuju langit yang jauh. Tan Yun dan Shen Shubing saling tersenyum. Mata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Sima Yongsheng dan yang lainnya. Dan reaksi pertama semua orang, keduanya melihat sebuah kekurangan. Pada saat yang sama, Xuan Yuanru yang bersembunyi di lautan awan, dia tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini matanya menatap pedang Dewa Hongmeng di tangan Tan Yun. Mengapa? Ketika aku melihat pedang ini, hatiku sakit. Aku pikir pedang ini sangat akrab, tetapi aku tidak dapat mengingatnya di mana aku melihatnya. Pada saat ini, tubuh halus Xuan Yuanru tiba-tiba bergetar hebat, dan ledakan rasa sakit datang dari seluruh kepalanya. Jantungnya sakit, sehingga dia tidak bisa bernapas, seolah-olah itu meneteskan darah. Jeritan kesedihan datang dari mulut Xuan Yuanru, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam gambar itu, dia dan seorang pria bertarung dengan sengit di kehampaan yang luas. Sosok pria itu tiba-tiba menghilang, seperti hantu, muncul di depannya, dan sebuah pedang menembus jantungnya. Meskipun gambar ini sangat kabur, dan wajah pria itu tidak dapat dilihat dengan jelas, Xuan Yuanru masih yakin bahwa pedang yang ditusukkan oleh pria itu ke jantungnya sama persis dengan pedang di tangan Tan Yun. Pada saat ini juga, rasa sakit di kepala dan jantung Xuan Yuanru menghilang dengan tenang. Tetapi teriakannya barusan dengan jelas memasuki telinga Tan Yun dan Shen Shubing. Tan Yun dan Shen Shubing menatap lautan awan mengikuti suara itu, dan keduanya merasa bahwa suara itu agak familiar. Tepat ketika Tan Yun memikirkan siapa wanita itu, Long Xiaolin yang berada jutaan kaki di atas awan siap menyerang kapan saja. Dia melihat ke bawah, tetapi melihat bahwa di lautan awan yang dia lihat sebelumnya, bayangan yang indah muncul, itu Xuan Yuanru. Rower, Tan Yun berbisik, mengapa kamu ada di sini? Pada saat ini, hati Tan Yun tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Xuan Yuanru ada di sini. Tidak masalah, hari yang akan datang akan selalu datang. Untungnya dia belum memulihkan ingatannya. Setelah Tan Yun diam-diam berkata, dia tampak khawatir. Apa yang terjadi padamu barusan? Xuan Yuanru melirik pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangan Tan Yun dan diam-diam berkata, mengapa gambar itu muncul di pikiranku sekarang? Apa sebenarnya gambar itu? Mengapa itu muncul di pikiranku? Dan setiap kali aku melihat pedang di tangan Tan Yun, aku merasa sedikit tidak nyaman, dadaku sesak dan hatiku sakit. Xuan Yuanru memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata kepada Tan Yun, Tan Yun, jangan buka formasi kota. Pasti ada seseorang yang bersembunyi di atasku. Xuan Yuanru baru saja menyelesaikan transmisi suara, dan tiba-tiba suara lama Long Xiaolin penuh amarah bergema di langit. Xuan Yuanru, kamu pergilah ke neraka. Sebelum dia selesai berbicara, Long Xiaolin melepaskan aura tirani Rana Kaisar Suci tingkat ke-12, memegang pedang panjang dengan atribut kematian dan menebas ke arah Xuan Yuanru. Cahaya pedang hitam legam ditransformasikan dari kekuatan Kaisar Kematian. Kekuatan dan kecepatannya begitu kuat sehingga Xuan Yuanru terkejut. Di hadapan serangan diam-diam Long Xiaolin, Xuan Yuanru tidak bisa menghindar tepat waktu. Tiba-tiba, aura langit dan bumi yang membeku meresap dari tubuhnya yang lembut dan dengan cepat membentuk puncak es setinggi 30.000 kaki. Puncak es berhasil ditebas dan terus melesat ke arah Xuan Yuanru. Hati-hati, Rower! Tan Yun berteriak cemas, menatap Xuan Yuanru di langit.
Mendengar suara keprihatinan Tanyun, hati Xuan Yuanru melonjak dengan kehangatan. Dia tampak serius, dan ketika dia membalikkan tangannya, rasa dingin datang dari tangan batu gioknya dan berubah menjadi pedang es. Pada saat yang sama, permukaan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi satu set baju besi es. Pada saat ini, Tanyun melihat adegan di mana Xuan Yuanru mengenakan baju besi es dan memegang pedang es. Dia ingat dalam benaknya bahwa ketika dia dan Xuan Yuanru berada di kehidupan terakhir, dia menghancurkan baju besi es miliknya dan menusuk jantungnya. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.